tentang bagaimana krisis pangan itu sudah terjadi di zaman-zaman kerajaan di Indonesia. Dan itu masing-masing kerajaan punya masalah tersendiri, penyebab tersendiri, dan jangan dikira penyebabnya alam ya, kekeringan gitu. Ada banyak yang salah kebijakan juga gitu. Salah kebijakan, terus ada juga kalau sekarang kita sering ngomong apa tuh, mafia gitu. Di kerajaan-kerajaan itu ada juga mafia yang tahu. Udah dari sejak dulu ya berarti. Ada gitu. Nggak pressure. Nah contohnya Nggak kayak aja di harian ya. Kompas kan, waduh pressure. Nah contohnya aja kan bukunya Krisis Pangannya Mas Andreas ini judulnya Krisis Pangan, terus Bagus tapi banget bukunya. Bagus banget, Pak. fotonya rantang gitu. Ini apa jadi backgroundnya, jadi milih rantang karena apa Mas? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman di sini. Ya itu kelihatan banget ya, tipe-tipe orang Kompas kali ya, terlalu serius judulnya. Padahal itu isinya sejarah tentang bagaimana krisis pangan itu sudah terjadi di zaman-zaman kerajaan di Indonesia. Dan itu masing-masing kerajaan punya masalah tersendiri, penyebab tersendiri, dan jangan dikira penyebabnya alam ya, kekeringan gitu. Ada banyak yang salah kebijakan juga gitu. Salah kebijakan, terus ada juga kalau sekarang kita sering ngomong apa tuh, mafia gitu. Di kerajaan-kerajaan itu ada juga mafia yang tahu. Udah dari sejak dulu ya berarti. Ada gitu. Nah, memang di bab di bab belakang teknis tentang krisis pangan ya. Nah, kalau kaitan dengan rantang itu sebetulnya simpel sih. Kita udah melupakan ya. Bapak Ibu ada yang masih bawa rantang ke Kita manjang kantor, rantang loh Mas di atas ini Mas. Oh ada ya. Iya, Ya, ada. punya rantang. Jadi udah lama kan orang perjalanan apa-apa nggak bawa rantang, kayaknya malu gitu ya. Padahal ini kan bagian dari strategi pangan kita menghadapi masalah-masalah yang jangka pendek lah ya. Bahwa kita jalan jauh ya kita harus siap dengan makanan gitu. Nah itu sih Mbak kalau dari sisi Jadi kalau di rumahnya Mas Andreas itu berarti punya koleksi rantang juga ya? nah ini menarik nih rantang nih. Saya koleksi dari mulai rantang yang bambu, logam, keramik ya. Keramik ada tuh, ada rantang keramik tuh. Yang rantang keramik itu tahun berapa ya berarti kira-kira? Saya dapat waktu itu di Medan, itu kalau nggak salah pengaruh dari Cina, teknologi Cina, tapi di Malaka ya kalau nggak salah warna-warninya itu. Nah yang menarik kalau saya bertanya kepada teman-teman Bapak Ibu, kira-kira rantang dari mana gitu ya. Itu udah jadi topik baru ya sebenarnya. Saya waktu itu nulis juga gitu, intinya kita melihat dalam keseharian seolah-olah itu pengaruh dari Tionghoa. Dari Cina ya. Iya. Nah riset saya menemukan itu dari India. Bagaimana saya bisa menyimpulkan itu? Nggak sengaja saya di pasar di Medan itu ada kan keling ya, pasar keling gitu, saya menemukan rantang itu bentuknya segitiga. Jadi saya cari ini kenapa sih kalian kok beda sendiri? Jadi bentuknya segitiga itu seperti piramid gini ya, Piramid, yang ya, paling piramid. besar berarti yang di paling bawah yang semakin mengerucut paling Jadi sedikit. bawah itu nasi, sayur, lauk sampai kita sambal kali ya, paling atas gitu. Nah gitu. Nah saya nggak puas sampai di situ gimana gitu ya. Saya cari, akhirnya dapat ternyata ada institut desain komunikasi visual di India yang meriset soal rantang itu gitu. Dan mereka punya gambar-gambar pada zaman dulu ketika ibu-ibu membawa semacam rantang ya di atas kepala, bentuknya seperti itu. Nah memang kemudian di kalangan peneliti didebat oleh peneliti dari Cina yang mengatakan itu dari Cina gitu. Kenapa dari Cina? Karena mereka punya tradisi, tapi tradisi di Cina itu kalau saya amati lebih dekat kalau di kita itu orang tenongan ya, kenal ya tenongan untuk bawa makanan. Jadi bukan konsep rantang yang ada di India gitu. Nah Bapak Ibu kalau sekarang kita ke Mumbai akan ketemu itu ya orang-orang yang dari stasiun pagi-pagi ngambilin orangnya itu dibawa lah Bapak tuh yang ngambilin rantang-rantang dari kereta dan diantar ke kantor-kantor. Nah ini bagi saya cukup bukti bahwa budaya rantang itu di India lebih kuat dibanding berarti di kalau tadi cerita menarik sekali ya sebenarnya kalau mengenai rantang itu modelnya piramid gitu ya. Dan berarti kan yang buat tuh karbohidratnya lebih banyak lalu ke atas semakin sambal kali ya. Mungkin ya jadi sambal gitu.